Saya Denny dan ini istri saya Alia. Sehat sejati bersama Kangen Water dan orang-orang hebat di samping kami. Oke teman-teman, itulah tadi profil pembicara kita pada malam hari ini dan langsung saja kita hubungkan dengan Mas Denny ya. Mas Denny boleh dibuka mikrofonnya. Halo Mas Denny. Malam, Yes. Mas Aris. Oke, Mas Denny apa kabar? Ya, luar biasa sekali. Semangat. Oke, baiklah Mas Denny, boleh kita mulai sesi sharing kita pada malam hari ini? Monggo silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan Mas Denny. Ya, terima kasih Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke teman-teman, perkenalan lagi, nama saya Denny Agung Prastio. Maaf, ini layarnya. Oke. Nama saya Denny Agung Prastio. Saya kelahiran Surabaya. Cuman nasib saya harus merantau di Kalimantan. Nah, saya mau cerita dulu tentang awal ya, tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak sama 501 Sistem Indonesia, Sekolah Bisnis Kebanggaan kami, Sekolah Bisnis Kebanggaan tim kami. Terima kasih Mas Aris
Terima kasih para founder, Mas Joko, Mbak Mia, Om Su, dan DVP, Pak Wayan, Bu Raras, Pak Oce, thank you. Terima kasih sudah diperankan untuk bisa setidaknya untuk sharing ya, untuk berbagi aja lagi-lagi tentang ini, tentang pengalaman saya pribadi. Jadi saya tidak bermaksud untuk dalam penjelasan nanti ini tidak bermaksud untuk mendikte, menggurui atau bahkan mendiskriminasi produk ya. Jadi kita murni berbicara tentang sharing-sharing aja pengalaman yang sudah saya jalanin sampai sejauh ini hingga bisa mencapai di 6A, dan alhamdulillah insya Allah terima kasih support tim kami, kurang 18 mesin lagi, insya Allah saya juga ada pencapaian 6A itu di tahun ini, bismillah. Oke. Kenapa saya memutuskan untuk membeli mesin kangen water? Jadi boleh cerita, mungkin tadi ada di video profil kami di depan tadi ya. Kenapa kami memutuskan untuk beli mesin kangen water? Saat itu saya ditawari, saat itu ibu saya sakit. Ada sahabat saya namanya Alan Wicaksana. Pak Alan, thank you ya, sudah dikenalin kangen water. Jadi saat itu saya main ke rumah beliau. Pak Alan ini, kenapa saya panggil Pak, sebenarnya sahabat. Beliau adalah seorang pimpinan di perusahaan yang saya ikuti. Saat itu saya di bidang keuangan ya, di bidang koperasi simpan pinjam. Saya alhamdulillah dibantu beliau bisa masuk ke sebuah perusahaan itu, dan alhamdulillah saya bisa mencapai karir yang bagus. Dan di saat itu saya kembali lagi cerita main ke rumah Pak Alan, saya ditawari air minum. Saat itu ada di meja tamu, Pak Alan cuma nyampein cobaan itu. Saya lihat botolnya, kok mereknya Kangen. Saya sempat tanya sama beliau, Kangen? Oh, ini jangan-jangan air sugesti atau air apa ya? Air mesum. Saya pikir, wah ini bahaya ini. Pak, kok merek kayak gini? Karena saya terus terang nggak paham sama sekali, karena baru dengar itu nama Kangennya. Habis gitu saya coba minum 2 botol. Saya sebenarnya nggak segitu senang minum air putih, teman-teman, sampai saya kena kristalisasi ginjal, karena kebiasaan saya senang sekali minum soda. Saya sudah terbiasa dari kecil minum air yang berasa, berwarna, dan harus dingin. Jadi kalau lihat air putih nggak segitu senang. Hingga ya, sampai Pak Alan tulis Krating Deng, dan Ding Deng Pak, nggak boleh nyebut merek katanya Pak. Saya nggak terasa minum 2 botol 600 ml saat itu. Saya masih ingat, saya pipis itu terasa pinggang saya itu kok enak, kok enteng, dan saya minum air putih nggak pernah ngerasa sesegar itu. Padahal Pak Alan itu kalau nggak salah dapat kangen waternya bukan dari mesin beliau, karena saat itu beliau belum punya mesin, dan beliau ngambilnya dari Solo, dari kakaknya Pak Muslim saat itu. Pak Muslim di mana? Di Asalam, Solo. Dan akhirnya sudah dikemas, bawa ke rumah beliau, saya minum kok seger banget. Alhamdulillah dikasihlah saya beberapa gelas untuk ibu saya juga. Akhirnya saya cuma ngerasa enak doang, terus nggak punya kesan apa-apa. Pokoknya saya ngerasa enak,
tiba-tiba ada yang nawarin, kebetulan kakaknya istri, kakak ipar istri, nawarin suruh nemuin beliau, Mas Riki. Saya tahu Mas Riki ini kalau memberikan sebuah informasi, nggak main-main tentang teknologi. Bahkan saya tahu dulu BlackBerry ya dari beliau bilang kalau handphone ini bakalnya bagus gitu aja. Terus habis itu saya juga gunakan lah kalau ada informasi alat modern lain lagi. Saya yakin beliau nggak main-main. Saya akhirnya datang, beliau presentasi, hingga suatu saat beliau menyampaikan bahwa air ini sifatnya seperti sifat ilmiahnya air zam-zam. Sampai di situ saya langsung bilang sama istri saya, harus beli mesin ini, kita harus beli mesin ini lah. Ketika beliau menyebut kangen water, nah Mas Riki saya bilang, Mas Riki kayaknya hadir di sini. Mas Riki, thank you Mas Riki. Mas Riki saat itu bilang, kenapa Den kok harus berhenti presentasiku? Enggak, aku cuma mau tanya, mesinnya ada enggak? Ya itu terus habis gitu, ini mesinnya. Ini namanya mesin kangen water. Nah, enggak lama saya nelpon Pak Alan di jeda presentasi beliau bersama keluarga besar saat itu. Saya nanya sama Pak Alan, Pak Alan, kangen water itu mesin kah? Saya tanya gitu. Iya, mesinnya mahal. Dan alhamdulillah mungkin di saat itu saya nggak ngerasakan tentang mungkin saya nggak ngerasain kesulitan ekonomi untuk membelikan mesin mahalnya itu kayak apa. Karena asumsi saya mahal-mahalnya mungkin kayak filter air lainnya, kayak merek Advance gitu mungkin 7 juta, 10 juta. Saya pikir alah mahalnya kayak segitu lah. Entah saya punya perasaan pokoknya harus dapat mesin itu. Saya sudah bilang sama Mas Riki, saat itu belum ada kantor Enagic ya, belum ada kantor Enagic di Surabaya. Dan di Jakarta kayaknya belum juga, saya 2014 Maret memutuskan untuk beli. Dan alhamdulillah sudah sampai di rumah saya pasang. Dan apa yang terjadi tagihannya segitu. Tapi sesuai sama apa yang sudah saya rasakan. Alhamdulillah vertigo saya, asma akutnya istri dan teman-teman lainnya di tambang banyak sekali dibantu dengan mesin kangen water tersebut. Terima kasih banyak Pak Alan, terima kasih banyak Mas Riki. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke sesi ini ya, Mas Aris. Kita masuk ke sesi produk. Oke, sekali lagi saya nggak bermaksud untuk menggurui ya bagi teman-teman yang baru masuk juga. Saya juga sampaikan kalau mohon maaf kalau sekiranya saya ada salah kata mungkin sehingga terkesan bahasa saya nggak enak, terkesan sombong, mohon maaf karena memang background di kami ini terbiasa sekali bahasa Surabayaan yang medok dan agak des-des. Oke, saya masuk ke materi. Kangen, jadi dari awal saya sudah nyebutnya sudah salah ya, kangen. Makanya kok saya sampai bilang sama Pak Alan ini jangan-jangan air mesum ini Pak, air apa. Alhamdulillah saya tahun 2014 bulan Juni kalau nggak salah saya diizinkan Allah bisa berangkat bareng Mas Joko ke Osaka, Tokyo, ke Okinawa. Di saat itu istri saya 1A, saya masih 0A. Saya diizinkan yang di atas untuk bisa langsung melihat kantornya dan alhamdulillah ditemani sama Mas Joko dan teman-teman yang lain yang sudah pencapaiannya sekarang sudah dash for semua ya. Saya aja saat itu cuman harus ke kantor Enagic, harus nemuin pabriknya, itu cuman punya gambaran kalau memang bisnis ini kalau memang alat ini bagus. Entah kenapa kok saya tiba-tiba memutuskan sama istri kita harus ikut ke Jepang. Itu aja saat itu. Dan alhamdulillah ditemani juga Mas Riki sama Mas Yusa saat itu. Akhirnya tahu bahwa bahasa kangen itu sebenarnya adalah ganggeng.
kembali ke asal. Jadi menciptakan sebuah keadaan di mana air itu seperti di desa. Itu kalau diminum langsung itu seger, enak, dan dirasain di badan itu sehat. Oke, lanjut Mas Haris. Nah, di mana kebiasaan saya sehari-hari, mungkin juga ada yang teman-teman nggak pernah lepas sama makanan-makanan yang ada di gambar itu ya. Itu udah suguhan kita sehari-hari yang menggoda. Jadi yang bersifat sangat asam bahkan, dan kebiasaan kami di Tambang juga soft drink dan lain-lain, ini makanan-makanan fast food seperti ini juga sudah disajikan ke rumah kantin ya. Itu akan menimbulkan kelebihan asam, dan itu yang menyebabkan kita pasti tidak bakal sehat. Itulah kuncinya kemarin saya ngerasa sepulang dari ibadah haji pun saya kembali makan makanan seperti itu, minuman seperti itu, otomatis ya ini penyebab lain kelebihan asam dalam tubuh bisa terjadi karena kurang olahraga. Pasti saya juga mungkin aktivitasnya boleh dikata perjalanan jauh di dalam tambang pun, cuman kalau dibilang olahraga bukan ya, karena memang fisik sih, tapi saya terus terang memang nggak senang olahraga karena bobot saya saat itu 110 kilo. Gendut, nanti ada fotonya kalau nggak salah. Saya waktu ke Jepang itu seperti apa, 110 kilo saya masih ingat, celana saya ukuran 36. Nah, terus polusi lah. Kalau polusi ya otomatis kalau teman-teman ada di kota sudah suguhan sehari-hari, dan saya pun di dalam hutan juga suguhan sehari-hari dengan alat berat, dengan debu-debu fosil, debu-debu batu bara, saya merasakan juga seperti itu. Obat-obatan, ya jelas kita udah sering pusing, sering dalam kondisi kerja dalam tekanan, dikit-dikit obat. Stres, ya apalagi sudah di DP batu bara, dikasih DP pembelian, ya tambah stres, bukan tambah seneng. Karena kita bekerja dengan alam, kalau sudah hujan, kepala kita pusing karena kita nggak bisa kerja, nggak boleh kerja. Kalau tambang sampai bekerja di cuaca hujan, yang pasti menimbulkan korban nyawa, ditutup tambang kita sama testament. Bekerja melampaui batas, ya kalau untuk posisi kami, loyalitas di ada batas, sudah pasti bilangnya istirahat, tapi kepala kita masih muter-muter, masih mikirin target, masih mikirin gimana caranya perusahaan kita bisa berkembang seperti itu. Oke, next Mas Aris. Nah, ini ada tanda tubuh kelebihan asam. Ya, salah satunya mudah letih. Tapi teman-teman kadang-kadang kalau capek nggak dirasa ya. Ini yang juga harus hati-hati teman-teman. Obesitas, saya udah pasti obesitas karena bobot saya 110 kilo saat. Bau kurang sedap. Ya, saya juga merasakan bau kurang sedap. Karena bau batu baranya di sana juga sudah pasti nyenget banget. Bau badan kalah kayaknya. Nyeri otot, ya nggak dirasa. Pasti saya juga ngerasain. Sering sakit lambung. Kadang-kadang makan bukan menjadi suatu kebutuhan, tapi kadang kalau cuma ngerasa lenggang aja baru bisa makan. Masalah kulit, ya pasti saya minum air di sana sebelumnya kena air yang terkontaminasi dengan merkuri ya, karena ada tambang di sebelah sana, tambang emas tradisional, airnya terpengaruh merkuri, tercemar merkuri. Sedangkan kita minum air sungai atau air hujan, itu udah kami merasakan. Jadi seperti itu. Next Mas Haris. Nah, dari penjelasan presentasi yang saya rasa paling menyadarkan saya, ya ini penemuan dari Dr. Otto Heinrich Warburg ini, bahwa tubuh kita kalau udah asam, sakit apapun, potensi-potensi sakit apapun yang dalam tubuh kita pasti akan muncul. Jadi jaringan, apalagi kanker, jaringan kanker adalah asidik, sedangkan jaringan sehat adalah basa atau alkaline. Jadi saya sangat sadar saat itu memang tubuh saya terlalu asam dan saya harus segera
menetralisir lah atau membuat tubuh kita dengan semakin basah. Alhamdulillah ketemu mesin kangen water itu. Oke, next Mas. Apa cara cepat agar tubuh kembali sehat? Nah, dasar dari Anda yang sehat dan banyak umur adalah air. Mr. Yunari Oshio. Ini saya sepakat Bapak Ibu. Karena perjalanan haji saya selama 40 hari kemarin, tahun 2012, sebelum saya memutuskan mesin itu, memang saya merasakan setiap hari nggak ada pilihan lagi minum selain minum air putih, dan alhamdulillah kita dapat air zam-zam. Dari sisi barokahnya kita bisa merasakan untuk doa apapun kita rasa pasti dijabah oleh Allah. Tapi kalau sudah pulang Bapak Ibu, ya alhamdulillah kembali lagi kita minum minuman yang sudah berwarna dan berasa. Itu yang saya ngerasa air inilah adalah solusinya. Next. 70%, 80% tubuh kita adalah air. Siap. Seperti itu. Gimana, teman-teman sepakat nggak? 70%, 80% tubuh kita adalah air. Yang sepakat, tekan tombol 1. Yes. Kita adalah tandon berjalan. Jadi kalau tubuh kita kurang air, otomatis dehidrasi, dan otomatis teman-teman akan merasakan seperti yang sudah saya keluhkan di awal. Bahkan lebih ekstrim lagi ya, karena di usia saya yang 40 tahun ini, lihat teman-teman kita semua, alhamdulillah saya ngerasa bisa manjangkan rambut, bukan berarti pamer, tapi lihat teman-teman yang lain rambutnya udah pada memutih, rambut saya masih hitam. Kalau kumpul-kumpul sama teman-teman bilangnya, rambutmu kok hitam, Den, gitu ya. Kalau saya cerita, ya minum kangen water, bilangnya, ah mesti ujung-ujungnya kangen water. Repot. Ya, tubuh kita adalah brosur, kawan-kawan. Tubuh kita adalah brosur. Oke, next. Dokter Hiromisinya, ya ini jujur aja saya memang kurang gemar membaca. Saya lebih senang diceritain, atau lebih senang ya cukup dikasih tahu, dan saya melihat beliau dari literatur ya, dari pengalaman di depan cover ataupun saya lihat di YouTube pun beliau sangat kredibel ya untuk menjelaskan tentang sifat-sifat tentang air ini, air kangen ini bahkan bisa membuat tubuh kita, membuat pola hidup kita sehat. Bahkan saya sudah mengikuti enema kopi tiap pagi. Ya, dari bobot 110, kangen waternya kuat, alhamdulillah enema kopi juga saya jalanin. Saya juga ada terapi itu pakai air kangen untuk air enema kopinya. Oke, lanjut Mas, next. Nah ini, terapi kangen water pada usus besar yang asam. Karena saya tadi nyambungnya enema kopi tentang kolon, sedangkan orang yang terbiasa minum air kangen water aja, dalam proses 3 bulan aja, sudah bisa memberikan hasil yang sangat signifikan. Karena saya pun masih sadar, PR-nya kangen water ini juga banyak. Saya pun juga masih seneng makan-makan yang, ya kalau istri lagi ngajak jalan-jalan gitu, makannya ya saat-saat itu aja pengen makan yang cheating lah katanya orang. Alhamdulillah saya bisa merasakan perbedaan di pencernaan juga. Istilahnya BAB yang kayak dulu saya agak bermasalah, sekarang BAB kita udah lancar dan sehat lah untuk ngerasain tiap pagi itu plong. Oke, lanjut Mas. Nah ini yang mengalami kemoterapi ya. Kebetulan saya juga sama istri aktif di Yayasan Peduli Kanker Anak Indonesia di Surabaya. Dan alhamdulillah juga ada 1 unit mesin kita di sana untuk terapi teman-teman penderita kanker. Setidaknya
setidaknya bisa memperpanjang umur mereka dari vonis, dan juga ada yang alhamdulillah sembuh. Itu ikhtiar kami ke aplikasikan ke teman-teman di Yayasan Peduli Kanker Anak, karena kanker anak kebanyakan sih salah pola didik ya. Anak-anak kita saat ini semuanya serba praktis, dikasih minuman-minuman yang kemasan, tinggal minum gitu aja, saya agak miris saat ini. Jadi untuk teman-teman yang di sana belajar dari pengalaman kami di YPKI, coba adik-adik kita atau siapapun teman-teman yang menderita kanker untuk bisa terapi dengan air ini. Oke, next. Sejarah kangen water. Next. Miracle water. Nah, ini yang seperti saya ceritakan ke teman-teman dari awal tadi. Jadi sifat ilmiahnya, mohon maaf, bukan menyamakan air zam-zam dengan kangen water sama sekali. Kami tidak bermaksud seperti itu. Karena kalau ngomong sifat ilmiah, berarti bisa diteliti Bapak Ibu. Bisa diteliti, dan kalau penelitinya Jepang, Bapak Ibu, teman-teman semua bisa memastikan kalau Jepang nggak pernah main-main dalam hal penelitian. Dalam hal teknologi juga Jepang nggak akan pernah main-main. Jadi sifat ilmiahnya itu yang saya ambil untuk dalam hal presentasi, penyampaian ke teman-teman lain, seperti itu. Next. Tahun 1965, penelitian medis dan studi klinis dimulai oleh ilmuwan asal Jepang. Dan tahun 74 sudah dipakai untuk keperluan rumah sakit. Oke, next. Kantornya ada di 23 negara dan di 40 kota. Alhamdulillah lagi, saya juga diizinkan Allah untuk nggak habis-habis ya Allah. Alhamdulillah. Ada beberapa negara yang sudah saya kunjungi kantornya di Enagic, yaitu di Dubai, terus di Asia ya di Singapura, Malaysia. Dan sebenarnya dalam tahun ini juga kita ada perjalanan sih sebenarnya, harusnya ke Australia, harusnya bisa ke Amerika, tapi karena ada corona, Allah sayang sama kita, Tuhan sayang sama kita. Untuk ya kita bisa di rumah dulu, untuk memastikan bahwa keadaan ini semua menjadi baik dulu, baru kita bisa jalan-jalan lagi. Next. Nah, pabrik di Osaka, Enagic USA, belum. Bersyukur teman-teman, ini Indonesia ada 2 kantor ya, Jakarta sama di Surabaya. Lanjut, Mas. Ini yang kalau teman-teman di dalam hal mau memutuskan beli alat atau mau beli support ya untuk perkembangan bisnis Anda, pasti Anda akan memastikan dengan ISO. Ya, secara kualifikasi sangat meyakinkan dengan ISO ini kita bisa memutuskan segera untuk beli. Sayang kalau teman-teman nggak memutuskan segera dengan adanya sertifikasi ini, cepat ambil keputusan, teman-teman. Oke, next. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Sertifikasi ini. Enagic adalah satu-satunya produsen ionisasi air di pasaran yang memperoleh sertifikasi persegel emas eksklusif dari WQA. Lanjut, Mas. Dan juga ada sertifikasi di mana 6.500 dokter sudah menandatangani ya di Jepang sana. Kalau
alat ini bisa untuk terapi menyembuhkan asma. Lanjut. Lebih dari 250 rumah sakit di Jepang menggunakan Kangen Water. Dan alhamdulillah di Indonesia juga sudah banyak. Salah satunya di dekat rumah saya juga ada di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera, Rumah Sakitnya Dr. Cocok. Terus saya juga waktu melahirkan si kecil, si bungsu yang nomor 3, Baby Kangen, Salsabila, itu juga saya nggak kesulitan sekali untuk mendapatkan air Kangen Water di rumah sakit tersebut, karena rumah sakit tersebut sudah terkenal memang menggunakan terapi air kangen. Oke, next. Next, Mas Aris. Nah, ditunjang lagi tokoh selebriti ya. Tokoh selebriti dunia juga minum Kangen Water. Barack Obama, orang Menteng, Presiden Indonesia. Kangen tuh ya. Presiden Amerika. Dan bisa diketahui juga beberapa artis, Mariah Carey itu idola saya sama istri saya. Next, artis lain. Nah, ini ada Sule, ada Raffi Ahmad, juga ada Denny Cagur ini harusnya. Cuman yang sini bukan Denny Cagur ya. Oke, lanjut. Ini restoran dan kafe menggunakan Kangen Water, dan aplikasinya juga saya gunakan sendiri di bisnis konvensional saya. Saya minta istri saya supaya lebih serius saat itu bikin produk makanan diolah dengan menggunakan Kangen Water, dan alhamdulillah direspon masyarakat. Kami ada nama usaha kami ada bebek goreng trio kuek-kuek. Kenapa kok saya namakan trio kuek-kuek? Karena ya anak saya 3 itu cewek, berisik, kalau udah kumpul rame-rame suaranya, akhirnya saya bikin nama trio kuek-kuek. Ya harapan saya juga bisa jadi artis kayak trio kuek-kuek juga, bisa nyanyi. Oke, saya gunakan untuk usaha saya, trio kuek-kuek, untuk bisnis konvensional saya. Nah, juga ada bebek di peternakan kami, di perkebunan kami juga ada. Saya juga alhamdulillah investasi, ada investasi apa namanya, peternak bebek ya. Jadi kita manfaatkan sekali air Kangen Water itu untuk proses tumbuh kembangnya, dan memang berbeda teman-teman. Lanjut. Nah, ini kita langsung ke produk. Kita demo ya. Ada 3 karakteristik Kangen Water yang tadi saya bilang, 3 sifat ilmiahnya, yaitu sifat alkalize ya. Alkalize karena di sini kita tidak menggunakan unsur kimia supaya menjadi basa, tapi kita menggunakan unsur elektrolisisnya platinum, titanium, atau emas putihnya mesin. Maka kenapa kok Kangen Water mungkin teman-teman merasa kok mahal dan sebagainya, memang platinum titaniumnya aja sudah mahal. Oke, sifat yang keduanya sifat mikrokluster, dan sifat yang ketiga sifat antioksidan. Oke, next Mas. Next Mas Aris. Nah, ini makanan dan minuman. Dengan adanya data seperti di gambar ini, teman-teman bisa lihat dosa besar apa yang sudah teman-teman masukkan ke perut. Nah, kan paling tidak yang bisa membuat kita sehat itu adalah pH 7 ke atas. pH 7 ke atas dengan diwakili gambarnya ya, warna hijau sampai biru sampai ungu, itu adalah sifat alkaline yang pH di bawah 7, warnanya pun hijau muda, kuning sampai merah, itu bersifat asam. Silakan dibaca teman-teman yang sudah terbiasa
dengan konsumsi seperti itu dan memang kita nggak bisa menghindari dan memang sudah bilang terlanjur enak, ya gimana lagi, nggak apa-apa. Kita sudah ketemu penawarnya, kita sudah ketemu Kangen Water. Oke, saya akan coba dari beberapa produk yang ada di belakang saya. Kelihatan ya, Mas? Dari kemasan sudah bisa dilihat ya, saya nggak nyebutin merek, tapi mungkin Anda semua sama familiar dengan produk-produk ini. Nanti kalau sudah tahu asam-asamnya, tolong putra putrinya juga disampaikan, atau kalau mau ada putra putrinya nonton, sekalian aja, karena event ini pada saat ini paling disenengin sama adik-adik. Kalau bisa saya isi di acaranya, ibu-ibu PKK, itu anak-anak itu saya suruh ketang, dek, ketang, mau main tes, mau main warna-warni. Sekarang saya akan coba dari ini, soda diwakili oleh si botol hijau. Ini ada minuman ion. Ada minuman penegar. Ini ada minuman RO, reverse osmosis, tidak ada kandungan mineral sedikit pun atau air pun yang biasanya di presentasi mereka dikasih strong, terus airnya keruh. Kalau yang keruh katanya jelek, kalau yang airnya bersih katanya bagus. Air zam-zam kalau disetrum juga ya bakal keruh karena banyak mineralnya. Sedangkan ini air mineral ini yang diizinkan oleh IDI. Dan di iklannya di televisi, air mineral lah yang ada pendampingan dari IDI. Kalau air tanpa mineral, saya belum menemukan di televisi ada iklannya. Saya belum menemukan. Karena memang oleh WHO dilarang. Tapi kenapa di Indonesia dikatakan? Sekali lagi itu misalnya industrial ya, misalnya kepentingan. Tinggal Bapak Ibu ambil pilihannya aja. Masih senang minum yang air mana? Dan ini Kangen Water. Bapak Ibu haus, yuk minum dulu. Oke, saya tes dulu mulai dari air soda. Mewakili soda ya. Kenapa kok saya milih warna putih? Biar kelihatan pH-nya. Kalau saya pilih yang coklat, merah, sama saya, nanti nggak ketemu. Oke, pH biasanya bisa sih kalau waktu kita dulu sering ke lab itu pakai kertas lakmus. Sekarang kita dibantu sama pH probe atau ada lagi pH meter. Sepakat ya, yang hijau, biru itu boleh diminum atau sehat. Yang hijau kekuningan sampai ke merah, saran saya nggak usah diminum. Nah, warnanya sudah kelihatan. Sudah kelihatan, ini apa? Asam. Jadi kalau asam berarti tidak sehat. Nah, ini yang sebenarnya biasanya sih kalau saya panggilnya ponari, ya, asam. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Teman-teman kelihatan? Oke. Ini larutan penyegar cat kaki 1000. Kok jadi sebut merek Mas? Nggak apa deh, terlanjur. Nah kan, asam. Nah ini air yang dibilang air yang nggak ada mineralnya itu bagus, ya ini sifatnya asam. Kelihatan ya Bapak Ibu ya?
Oke, ini air sejuta umat. Nah, pH-nya 7. Nah, kalau kalian water kita, ini Bapak Ibu, basah. Kenapa saya cuma pakai air segini banyaknya? Kalau semua saya pakai hari ini nggak selesai Bapak Ibu. Buat apa banding-bandingin produk orang gitu? Yang penting Bapak Ibu sudah kasih tahu, teman-teman sudah kasih tahu. Seperti hanya saya dulu juga, ya apa ya, nggak ngerti, nggak ngeh dengan kayak gini karena memang mau nggak mau memang ini diakui enak. Sama-sama keluar uang 5.000 ngapain bayar putih? Mending beli begini kan ada rasanya, ya kan? Dulu setelah saya punya kristalisasi ginjal, ya, alhamdulillah tempat saya nggak kena gula, saya ngerasa untung di situ. Terus inilah yang menjadi saya tersadar waktu ada demo dari Mas Riki yang kayak saya. Ini loh, kenapa kok kita harus mengganti air kita sehari-hari, atau paling tidak sudah nggak lagi minum seperti ini. Oke, bagaimana reaksinya kalau kita ganti air minum kita dengan tamun? Oh, lupa Bapak Ibu. Nah, berubah jadi lebih sehat. Ini apakah berubah? Alhamdulillah, mau berubah. Yang ini? Nasi mau diminum. Yang ini bisa lebih jadi apa? Prop. Nah, kan? Nasi. Apa meneh Mas? Enak. Timbang bayar 5.000 itu banyak potato ya. Saya lagi ini pilihan Bapak Ibu. Saya cuma memberikan pilihan aja. Kalau saya sih, saya nggak mau. Apalagi anak-anak. Alhamdulillah anak-anak saya sudah sering ngikutin saya demo, sering ngikutin nabinya, cari duit itu caranya gimana. Bahkan dia sering jadi asisten saya untuk bersihin gini-gini. Saya sengaja ke rumah saya yang di Sidoarjo. Kalau di sana si kecil dan kembar ini pasti nggak akan bisa dikendalikan. Karena kalau lihat apinya ngomong gini, nggak bakalannya berantakan. Alhamdulillah kita punya tempat persembunyian di sini. Di rumah Sidoarjo, rumah pertama kami, merasakan bisa dapat di rumah sendiri di Citraland Sidoarjo. Oke, sekarang setelah seperti ini, tiba-tiba dapat parcel, atau tiba-tiba dapat kiriman, atau lihat anak terlanjur seneng minum ini nggak habis, terus diminum. Langsung jadi asam. Jadi asam lagi. Jangan ini terus lah, pasti ini sudah banyak kok di informasi di manapun ini memang sudah nggak sehat. Ini kayak ini ya. Oh, jadi asam. Oke, ini gimana kalau kami buat dikasih ini? Berubah enggak ya? Berubah enggak ya? Sekali lagi, ini pilihan. Kalau dengan teman-teman ini masih saja sudah punya mesin kangen water terutama ya, masih semuanya beginian ya, kembali lagi terserah pilihannya. Dengan kalau saya sih sudah saya tinggalkan ini, saya paling enggak kemana-mana bawa tumbler pakai kangen water. Oke, ini untuk ngetes sifat basah ya, sifat basah, sifat asamnya produk ini. Sekali lagi, saya nggak bermaksud untuk mendiskriminasi produk ini jelek, baik, enggak. Tapi ini penilaian saya pribadi yang boleh teman-teman ikutin atau teman-teman masih senang yang ini ya. Oke, next Mas Aris. Saris. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini harusnya tadi ya, pada saat di sini tadi ya.
Tadi dijelaskan makanannya. Ini sudah saya jelaskan, Mas Aris. Next, Mas Aris. Antioksidan. Nah, ini kalau orang Surabaya bilang adalah proses pemborosan wajah. Jadi kenapa kok banyak yang di luar sana tua duluan sama umurnya udah sebanding ya. Termasuk saya dulu juga wajah saya sih ngerasa tua duluan. Kalau boleh dikatakan sekarang karena saya sudah dikenal tua, awet tua berarti saya enggak awet tua. Saya harus jadi perubahan yang ada di diri saya adalah brosur untuk bisnis kanwata saya. Oke, saya akan praktekkan tentang antioksidan. Asisten saya nggak ada. Saya sendirian di sini. Oke. Antioksidan. Seperti yang saya sebut tadi tentang rasa, pewarna, pengawet, polusi, malah pestisida, itu sudah nggak bisa kita hindari. Jadi mau nggak mau kita mesti ketemu yang namanya zat-zat yang seharusnya tidak perlu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau sudah ditawarin temennya kangen water, teman-teman yang diundang itu, saya kira dari demo yang pertama tadi berani dan memutuskan segera pilih. Karena saya dulu juga di saat presentasi seperti itu, saya langsung memutuskan pilih. Nah, menunggu presentasi yang berikutnya ini tentang antioksidan. Kenapa saya pakai betadine? Karena ada di sini sifat iodine, zatnya asam sekali, seharusnya nggak boleh masuk ke tubuh kita. Oke, pagi hari kita kena yang namanya pemanis buatan dan pengawet. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Airnya sama enggak ini? Sudah sama? Kalau yang air biasa ini sudah mulai kekeringan ya. Nah, kalau siang makanannya agak banyak, otomatis zat yang seharusnya nggak masuk ke dalam tubuh kita, zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita harusnya lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah kelihatan teman-teman. Kangen water tetap jamin. Ya kan? Artinya bisa menetralisir racun yang saya tangkap saat itu. Dan memang saya membuktikan bahwa dengan minum air ini saya merasakan sekali apa yang seharusnya saat itu saya nggak bisa hindari. Dengan minum kangen water ini saya malam bisa sleep dan nggak merasa lagi bangun tidur kaki itu biasanya kalau dibangun langkah bangun tidur sakit semua. Alhamdulillah pipis-pipis keringatan sudah enak. Ini benar nggak sih netralisir racun? Coba malam, mungkin ada yang biasa senang makan malam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makan malam nasi goreng duduk. Nasi goreng terminal. Ya, masih tetap jernih kawan-kawan. Bisa dibuktikan. Ya kan? Nah, kasih. Bukan sulap, bukan sihir. Menetralisir racun ya. Oke, menetralisir racun, nggak keracunan. Lanjut Mas Aris. Next Mas Aris.
Nah, ini ORP ini yang saya paling senang. ORP, kalau saya punya alatnya sih, tergantung mesin ya teman-teman. Kalau mesin SD501 dengan perawatan yang bagus bisa sampai 600. Kalau mesin JR dan say goodbye buat JR, saya juga ada unit JR. JR sudah habis di pasaran, JR2 muncul lagi JR4. Kalau JR2 saya pakai itu minimumnya sekitar 400. Kalau JR K8 dan kalau K8 yang minimnya 800 ml. Nah, di sini perbedaan air putih serupa tapi tak sama tadi sudah bisa dilihatin tentang dua ya. Dua hal tadi, yang pertama alkaline sama antioksidan, berikutnya saya tes ORP. Cara tes ORP apa ya Mas ya? Next Mas, coba Mas. Next Mas. Mas Haris. Mikrocluster. Ya. Nah, ini. Ya. Mikrocluster. Saya punya buah. Saya punya teh. Saya punya minyak goreng. Lebih tepatnya minyak jelantah. Tapi nanti ini saya tes sambil ditunggu ya yang ini. Saya coba tesnya pakai minyak goreng. Minyak jelantah lebih tepatnya. Karena jelantah sudah pasti nggak bisa kita hindarkan. Kita memang selektif memilih minyak, tapi kalau mungkin Anda diundang makan di luar atau apa, yang mudah-mudahan Anda makan di sana ketemu minyak yang sehat. Tapi kalau sudah ketemu makanan di pinggir jalan kaki lima yang namanya jelantah, sudah nggak bisa kita hindari. Mikrocluster karena sifatnya yang lembut. Jadi kalau cara mengecilkan molekul air, kalau air biasa ukurannya 15-20, kalau di air cannon water setelah diionisasi jadi 5-6 mol ukurannya. Sama halnya seperti air kalau dipanasi di kompor. Otomatis kalau air dipanasi di kompor, molekulnya akan menjadi kecil hingga sampai menguap. Nah, ini beberapa teman kita yang terbiasa minum air hangat, kalau dikasih cannon water itu cocok. Karena seperti ngerasain air hangat, segar tapi nggak terasa panas. Ada lagi saya bisa tes. Kalau masak teh pakai air panas kan? Nah, pakai air cannon water. Sudah bisa kelihatan. Nah, kan? Sudah kelihatan jadi ya. Yang ini seperti teh nggak dapat air panas. Nah, ini sudah jadi kuning. Ini sifat mikrocluster. Ada lagi, mungkin next ya untuk yang strong kanan, Mas. Oke, lanjut Mas. Next Mas. Next Mas Aris. Untuk kebutuhan minum sehari-hari, Bapak Ibu bisa lihat di tabel tersebut. Bobotnya teman-teman berapa, idealnya minum segitu, tapi paling tidak 1,5 liter sehari sudah cukup bagi teman-teman yang masih dari masa nggak senang minum air sampai mau nyoba minum air 1,5 liter sudah bagus, lebih banyak lebih bagus. Oke, next Mas Aris. Nah, ini 7 jenis air ya. Salah satu dari beberapa jenis air itu yang
namanya kangen water ya pH 8,5, pH 9, pH 9,5 itu namanya kangen water. Itu tombolnya ditekan di situ, yang pH 7 netral untuk minum susu formula, untuk minum obat, ya. Terus yang air beauty water juga banyak fungsinya, tanaman, boleh untuk kecantikan, boleh. Nah, kalau kemarin Mas Indra sama Mbak Arina itu hidroponik, saya juga punya belajar sama beliau juga, saya juga water. Nah, ini yang paling keren strong acid sama strong kangen yang kemarin sangat heboh untuk kita pakai di virus ya. Entahlah klaim seperti apapun kok dari saya dari dulu sudah percaya lah untuk produk water ini di strong acidnya sudah banyak sekali testimoni yang saya rasakan sampai ke radang tenggorokan pun saya juga sempat strong acid ya enggak tambah parah, dan alhamdulillah kita ngerasain banyak sekali manfaatnya strong acid, apalagi di masa pandemi seperti ini. Strong acid bawa aja kemana-mana. Nah, ini yang saya mau nyoba strong kangen. Kalau Anda sudah menekan tombol strong acid sama strong kangen itu yang ini jelantah. Sudah dipastikan kalau sama air, minyak sama air pasti terpisah. Ya kan? Minyak sama air pasti terpisah. Ini saya pakai pH 11,5. Ini yang membuat anak-anak saya sering membantah kalau di sekolah. Sering membantah kalau di sekolah tentang air tidak akan bisa menyatu sama minyak. Anak saya selalu ngomong kalau bisa tuh kalau pakai air kangen water. Karena anak saya pun sudah terbiasa ikut nabi bundanya sudah seperti yang aneh, nabi bundanya cari duitnya ya seperti ini presentasinya. Oke, keren ya teman-teman. Saya saran segera ambil. Oke, ini ada juga ini saya juga praktekin beras. Beras sudah pasti banyak di luar sana juga ngaku organik atau apapun, selama tanahnya masih mengandung pernah terpakai untuk pupuk selain organik atau bahkan saluran airnya pun masih bercampur dengan sawah-sawah yang nggak organik, saya kira nggak fair ya. Kalau dicuci pakai air biasa. Nah, kelihatan ya. Warnanya hijau. Ya, sudah kelihatan. Pestisidanya banyak. Yang berikutnya buah. Ini saya juga banyak closing teman-teman, banyak closing dari praktek buah. Setelah dicuci dengan strong kangen, selain pestisidanya keluar, itu grade manisnya naik. Jadi bagi teman-teman pecinta presentasi yang seperti ini untuk komunitasnya sangat-sangat membantu. Langsung aja kasih tes seperti ini. Nah, nanti ini sambil nunggu ya. Nanti presentasi yang lain nanti bisa.
Oh, nggak pakai nunggu ternyata sudah ketahuan. Sudah hijau. Sudah kelihatan ya? Hijauan. Tak saring ya. Pestisidanya, pestisidanya kelihatan ya. Kalau apa ya, kubis, kol itu juga sama, kelihatan sekali. Oke, sudah selesai semua. Nah, strong acid sama beauty water ya, bisa kita masukin ke kemasan seperti ini. Ini bisa langsung disemprotin. Dengan mata terbuka pun nggak ada masalah. Oke, lanjut Mas Aris. Next Mas Aris. Strong kangen water sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Itu tadi air strong kangen water. Ya ini energy product seperti yang saya sampaikan juga di awal tadi, sempat saya bilang kalau JR2 udah stok kosong ya. Tapi saya recommended sama yang SD501 Bapak Ibu, karena saya tahun 2014 beli 2 unit itu saya pakai SD501. Recommended. Bagi teman-teman yang sudah punya JR, mungkin segera beralih aja deh. SD, jangan ambil JR tanggung, nggak tahu lagi kalau JR4 ya, tapi SD501 lah ini. Oke, next. Nah, ini saya pengen banget nih beli yang Super 501. Mudah-mudahan nanti di 6A2 saya bisa ambil Super 501 saya untuk di peternakan saya, di perkebunan saya juga, di kafe yang saya kelola juga. Insya Allah nanti segera menyusul Super 501 di tempat saya. Keren Super 501, banyak sekali testimoninya teman-teman. Apa ya? Nyesel nggak beli dari itu dulu, beli Super 501. Kalau tahu kapasitasnya banyak. Gitu. Oke, next. Next, Mas Haris. Nah, True Health Energy. Saya jujur aja kalau udah masuk ke ranah bisnis ini agak malu. Karena saya ngerasa nggak jalanin bisnisnya walaupun saya sudah ke Jepang ya teman-teman. Jadi saat itu saya merasa hanya jatuh cinta kepada produknya saja. Saat itu saya merasakan mesin itu banyak manfaatnya untuk kesehatan saya dan karyawan saya beserta keluarga saya. Tapi saya nggak sadar kalau di situ ada peluang bisnisnya. Hingga perusahaan saya jatuh bangkrut. Saya mau menjalani bisnisnya di tahun 2015. Next, Mas Haris. 8 point system. Ini yang membuat saya saat itu terbelalak ya dengan uang yang untuk 1 unit mesin itu bisa menghasilkan banyak menurut saya. Banyak, karena saya saat itu ngerasain jatuh bangkrut Bapak Ibu.
dari uang miliaran, saya merasa nggak tahu harus jalanin bisnis apa, tapi ternyata ada satu kotak putih itu yang mesin kangen water itu yang ternyata jadi solusi hidup saya. Saya 2015 mulai menjalankan bisnis ini. 2014 beli, 2015 Agustus saya jalanin bisnisnya. Nah ini kelebihannya di 8 point system. Bapak Ibu kalau udah urusan dari pabrik, nggak perlu lagi berurusan dengan distributor, agen, grosir, dan pengecer. Jadi dari 8 point system ini enaknya pabrik langsung ke konsumen. Oke, next. Bapak Ibu, kalau saya disuruh menjelaskan 8 point system ini memang harusnya disertai sama ini ya. Duduk bareng. Ya, oke, kita jelasin seperti ini, tapi telan aja dulu. Nanti lebih jelasnya tanya kepada pengundang Anda. Karena memang penjelasan di 8 point system ini gampang-gampang sulit. Tapi saya coba akan paparkan. Jadi dari satu unit mesin itu menghasilkan ada 8 poin yang akan dibagikan kepada distributor. Jadi satu poinnya senilai 2.180.000 di basic poinnya, special poinnya 720.000. Ini untuk SD501 ya. Karena tiap mesin punya fee sendiri-sendiri, punya poin nilainya beda-beda. Jadi dari satu poin itu menghasilkan 2.900.000. Sedangkan untuk menjadi distributor, Anda cukup KTP, NPWP, email, HP, buku tabungan. Di 8 point system ini 1 sampai 3 tahun Anda akan mendapatkan minimum income kurang lebih 50 sampai 100 juta per bulan, dan fix kami sudah membuktikan. Untuk resiko saya kira nggak ada Bapak Ibu, karena Anda invest, Anda sudah punya produknya yang bisa menghasilkan uang. Selain uang juga Anda juga dapat yang lebih berharga dari uang, kesehatan Anda sehari-hari. Bisa cari uang pun rasanya nggak khawatir lagi ngerasain sakit ini sakit itu. Oke, saya akan nyoba jelasin tentang di mana Anda sudah menjadi distributor. Ada kakak Anda memutuskan untuk beli mesin. Nah, kakak Anda itu di posisi 1A. Anda mendapatkan 2,9 juta. Kemudian Anda mereferensikan lagi sepupu Anda. Anda di posisi tetap 1A, senilai 2,9 juta. Kemudian ada tetangga Anda yang memutuskan untuk beli mesin. Nah, ini di mesin ketiga ini Anda sudah naik menjadi 3A. Ingat, di pembelian mesin ini dihitung adalah mesin pertama. Jadi saya ngerasa fairnya bisnis ini karena mesin pertama kali kita jual, mesin pertama kali kita referensikan ke teman-teman, itu terhitung oleh Enagic. Jadi itu yang saya ngerasa, oke deh, bisnis ini keren. Nggak seperti, ya walaupun saya bukan pelaku MLM ya, saya cuma udah berkali-kali dijelasin tentang ketemu bulat gini-gini ya, agak mental block saat itu. Tapi karena memang saya menjalankannya karena terpaksa Bapak Ibu, usaha saya bangkrut, saya nggak mau ya harus jalanin bisnis ini supaya saya bisa kembali ke keadaan yang stabil. Oke, lanjut. Ternyata kakak Anda bisa mereferensikan orang lagi untuk beli mesin. Nah, di jalur kakak Anda tetap mendapatkan 1 poin, karena di situ adalah 1A Anda. Di sepupu Anda pun ada yang mereferensikan lagi, Anda tetap mendapatkan 1 poin. Di tetangga Anda, lah ini kalau tetangga Anda mereferensikan ke orang lain, fee Anda di situ menjadi 5,8, karena Anda berada di jalur 2A. Setiap kali referensi tetangga Anda akan menghasilkan senilai 5,8 juta. Di posisi itu, Anda sudah bisa balik modal, teman-teman.
Jadi 2A mau ke 3A itu sudah bisa saya merasakan beberapa mitra saya atau saya pun juga sudah bisa merasakan uang itu sudah seger. Paling tidak bisa membuat kita semangat lah. Oke. Dari 2A kita ngomong 3A. Penjualan di kakak, sepupu, dan tetangga Anda hingga tercapai 11 orang, hingga tercapai 10, mohon maaf, 10. Nah, pembelian ke-11 untuk direct Anda itu ada namanya teman SD Anda itu di posisi 3A. Jadi sekali lagi mulai dari mesin pertama ya. Bukan mesin 11 mulai baru lagi, bukan, tapi mesin pertama, kumulatif sampai mesin ke-11 itu teman Anda, teman SD Anda di posisi 3A. Nah, di posisi 3A itu setiap kali mereferensikan Anda terima uang 8,7 juta. Gede banget tuh. Gede apa enggak? Yang bilang gede bilang satu, yang bilang apa? Yang menganggap ini besar satu. Tekan satu. Yes. Bagi saya untuk 8,7 juta teman-teman, gede banget. Paling enggak 3A dengan teman-teman semua udah bisa ngerasain safety lah. Dapat uang 8,7. Lanjut ke tingkat 4A. Kumulatifnya sampai ke 21 mesin. Gampang kan? Dari 11 ke 21, Anda hanya perlu 10 mesin lagi untuk pencapaian 4A. Nah, ini seperti Dr. Kas bilang, kita semangati dulu di 4A, income di 4A paling enggak dapat 30-40 juta per bulan. Wow, banyak banget. Banyak banget. 4A selalu saya motivasi ke teman-teman semua, ke mitra-mitra saya, cepat kejar 4A. Di 3A sudah ngerasa balik modal kan, 4A mulai kenceng lagi. Hingga di posisi 5A. Nah, ini yang paling juga di titik krusial juga ya. Karena saya pun di posisi Denny 2, saya kan juga ada lagi kaki saya. Di situ saya juga punya lagi 5A saya, yang saya tadi bilang kurang 18 mesin, saya sebentar lagi 6A2. Itu kalau kerja sendiri berat teman-teman. Anda betul-betul harus membangun tim. Anda harus betul-betul menemani tim-tim Anda untuk menyamakan satu visi misi. Di bisnis ini adalah bisnis mereka sendiri yang seharusnya punya apa ya? Punya tekad lah, punya alasan kuat. Kenapa sih harus menjalankan bisnis ini? Ya otomatis melihat Anda sebagai leadernya ya. Oke, untuk selanjutnya, sebentar, ada telepon masuk, bingung saya. Oke, lanjut, hingga di posisi 6A, 101 mesin. 101 mesin itu adalah finish etape pertama Anda. Jadi segera 6A. Saya sudah merasakan enak banget, gurih banget. Contohnya, kita punya ilustrasi income setelah 6A ya. Kakak Anda mereferensikan 2 orang. Dapat fee 2 kali 2,9, 5,8 juta. Sepupu Anda dalam 1 bulan itu mereferensikan 2 orang. Anda dapat 5,8 juta. Tetangga Anda yang di jalur 2A mereferensikan 2 orang. Anda dapat 11,6 juta. Lanjut. Teman SD Anda mereferensikan 2 orang kali 8,7 juta, Anda dapat 17,4 juta. Teman kuliah Anda yang di posisi 4A, di jalur 4A Anda, 2 kali 11,6, 23,2 juta. Belum lagi teman SMP di jalur 5A, 2 kali 14,5, 29 juta. Teman SMA yang di posisi 6A, kita, jalur posisi 6 kita,
mereferensikan 2 mesin kali 17,4, 34,8 juta. Fix per bulan terima 127,6 juta. Wow. Keren. Keren apa? Keren banget. Cepetan 6A teman-teman. Cepat. Bantu juga teman-teman yang lain juga merasakan perubahan hidup seperti Anda. Mungkin Anda sudah 2A pun juga sudah merasakan perubahan hidup yang dahsyat. 3A, merasakan perubahan hidup yang dahsyat. Saya pun 6A, mau 6A2 pun ini tetap masih merasakan semangat 1A yang seperti disampaikan Mas Joko. Semangat 1A-nya masih tetes-tetes. Masih kemana-mana presentasi cuman bawa betadin, minyak goreng, sama bawa yaitu strong kangen aja, pamerin ini aja, udah orang tertarik. Simple. Ya nggak usah menuntut untuk pasti beli closing, dan kita juga nggak boleh menghakimi ya, nggak boleh judgement ke orang ini pasti dibeli orang kaya, orang yang mohon maaf kita menilai kayaknya nggak pantas beli mesin, nggak kita kasih tahu. Salah teman-teman. Saran saya sampaikan kepada siapapun, masalah nanti beliau memutuskan untuk beli air, kok beli air, beli mesin, wah ketahuan ini. Enggak, jujur saya nggak jualan air. Boleh kalau mau main ke rumah, alhamdulillah saya masih kasihkan gratis. Saya cuma minta barokah aja untuk orang tua saya dan mertua saya. Saya pengen sedekah air, karena di bisnis ini yang saya bikin memutuskan untuk beli mesin ini adalah sedekahnya Bapak Ibu, karena sedekah air itu kita nggak perlu memikirkan. Mereka cukup datang ke rumah, bawa galon, udah isi aja, bawa botol, udah sharing, suruh. Kalau memang teman-teman kita yang sudah merasakan airnya, bingung presentasinya seperti apa, ya saya cuma simpel aja ngomongnya. Biar airnya sendiri yang presentasi. Karena dulu saya juga disampaikan ke Pak Alan, minum air itu juga, Pak Alan nggak presentasi kok. Cuma suruh minum aja, saya cuma ngerasain, enak. Dan beberapa mitra saya sih, saya juga merasakan kemudahan seperti itu. Teman-teman tak suruh minum, cocok, ya alhamdulillah memutuskan beli mesin, walaupun ya nggak cepat sih, kadang-kadang nunggu bulan atau tahun kemudian teman-teman kita memutuskan untuk beli mesin. Oke, next. Next, Mas Adis. Five on Sistem Indonesia. Love you. Ya, Mas Aris. Nah, ini saya mau menyampaikan aja tentang kenapa sih saya jalanin bisnis ini, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman semua juga segera memutuskan bisnis ini. Yang sudah jalanin juga jangan putus asa. Karena jujur jalanin bisnis ini memang terutama sekali untuk keluarga dan untuk sesuatu yang saya tinggal nanti, karena saya ngerasa hidup ini cuma sebentar Bapak Ibu. Saya ngerasa bisnis ini udah pilihan tepat saya, karena saya bisa sedekah setiap hari, walaupun mohon maaf air putih ya, tapi saya kan ambil istiqomahnya. Dan yang kedua, saya juga punya waris di ID saya besok, karena memang ini bisa diwariskan Bapak Ibu, teman-teman. Di pencapaian ini nggak ada yang sia-sia, karena kita nggak ada pun besok anak-anak juga bisa merasakan bisnis ini mengalir terus sampai anak cucu. Saya merasakan banyak quality time juga sama teman-teman, sama keluarga, sama Bapak Ibu. Pokoknya setiap kali kita punya waktu,
punya uang ya, paling nggak kita bisa menjadikan ini lebih bernilai. Oke, next Mas. Next Mas Aris. Nah ini kalau ngomong sejarahnya sih, memang saya tidak menemukan, mungkin teman-teman harus berhutang ya beli mesinnya, dan juga mitra-mitra saya juga yang 6E, 5A juga alhamdulillah juga ada jalan auto debit ya, harus kredit ya. Kalau saya saat itu memutuskan memang beli mesinnya nggak kredit, tapi langsung saya rasakan manfaatnya jadi produknya. Saya dulu dibesarkan dalam kondisi serba ada, ini ngomong flashback ya. Terus kondisi saya si kecil lahir, saya terjerat utang kartu kredit. Next Mas. Hingga orang tua saya malu, saya terpaksa angkat kaki dari rumah. Saya dan istri memutuskan untuk pindah ke Plehari. Nah ini saya ngekos di sini. Mungkin bisa dibayangkan dari zona yang nyaman. Saya harus ngekos, anak saya sudah terbiasa tidur pakai AC. Saya harus tinggal di tempat seperti ini selama 8 bulan Bapak Ibu. Selama 8 bulan. Oke, next. Next Mas Aris. Next. Nah, ini si kembar. Saat itu umur 3 tahun ya. Saya ajak di sana. Saya nggak bisa bayangin anak yang terbiasa besarkan di kota, hingga saya bawa masuk ke pelosok desa, bahkan saya ajak ke lokasi dalam hutan. Jadi saya janji sama dia saat itu, Abi Bunda nggak akan bikin kalian susah seperti ini, insya Allah. Segera mungkin kita harus bisa tunjukkan ke mereka semua bahwa kita bisa hidup bahagia. Oke, next Mas. Dan saya alhamdulillah bekerja di tambang dan sampai punya perusahaan tambang batubara sendiri ya. Ya percuma diceritain juga, akhirnya juga bangkrut, tapi itulah proses saya di saat itu memang enggak, mungkin masih belum dipantaskan Allah untuk bisa terima uang miliaran, uang banyak, tapi nggak ngerasa ada berkahnya sama sekali. Oke, nah inilah yang namanya Alan Wicaksana. Beliau ini udah ngalah-ngalahin saudara. Ibaratnya dibilang saudara udah lebih dari saudara. Beliau mendukung saya, beliau guru saya. Ya, ini teman band basis saya. Di rumah tadi itu kita sudah sering latihan bareng di rumah saya. Ini beliau yang ngajak saya tetap semangat, tetap tegar, ya apa enak dapat sendiri daripada dikasih orang tua. Nah, 2012 saya berangkat haji, istri saya asma, saya vertigo, saya minum ini, saya 3 hari detox, sakit banget. Di belakang punggung saya itu keluar benjolan yang bikin saya marah sama Mas Riki. Mas Riki, air kangen water ini kok tambah bikin aku sakit gitu. Saya ngerasain sakit, istri saya pun juga lendirnya campur darah. Itu katanya kakak saya, itu detox dan terusin, kamu minum yang banyak, kamu minum yang pH-nya saat itu diminta suruh yang 9,5, kalau kamu kuat sakit, kayak yang cepat sembuh, cepat reda, kamu justru minum yang itu, pH-nya tinggi sama yang lebih banyak airnya. Nah, saya minumin sampai 7 hari. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya nggak ngerasain lagi. Semenjak tahun 2014 beli mesin itu, sampai sekarang saya nggak pernah lagi ketemu yang namanya si vertigo itu. Dan alhamdulillah istri saya juga asmanya juga sudah nggak ketemu lagi. Oke, next. Saat itu saya memutuskan beli mesin untuk sehat. Karena sekali lagi kata-kata kuncinya adalah ini teknologi air zam-zam.
dan yang membuat orang Jepang. Udah, nah fix. Kalau udah ngomong buatan Jepang, saya harus ke Jepangnya, harus ke pabriknya gitu. Saat itu ada rezeki, ada waktu, saya bisa ke kantor bareng tim, bareng Mas Joko ya. Lanjut. Lanjut Mas. Berproses. Ini saya nggak ada hentinya untuk setiap kali tetes-tetes, support botol air untuk membagi ke ini ya, tim-tim yang ada di luar kota, luar pulau. Mereka semuanya minta untuk disupport sampai ke kemasannya. Jadi saya juga ngisi acara sampai keluar pulau ya, saya anggap murah bisnis ini, karena saya hanya beli tiket pesawat pulang pergi daripada saya harus buka bisnis yang sewa ruko, bayar karyawan, dan alhamdulillah teman-teman di sana berkembang semua. Insya Allah ada calon 6A kita juga dari luar pulau menyusul dalam waktu dekat. Insya Allah. Yang penting kita siap memberi contoh, membackup mereka sampai jadi 6A. Nah, closingnya Masal di 6A saya kemarin juga 6A nyonya sebenarnya ada foto lagi yang berjentrek-jentrek mesin ya. Ini pencapaian-pencapaian yang menurut saya bersyukur banget. Beli 2 mesin, 3 mesin. Nah, itu ada Mas Mahendra yang sebentar lagi juga 6A. Mas Mahendra, bentar lagi ya Mas. 6A ya Mas. Tuh Pak Alan sama Bu Nila, alhamdulillah sudah 6A. Lanjut Mas. Sampai mulai bawa Mercy, bawa pickup, bawa wis, pokoknya saya ngerasa buat teman-teman, buat tim, saya mati-matian buat mereka, saya harus bisa sukses berjamaah, karena memang saya ngerasa ini adalah sebuah majelis air ya. Jadi air itu saya kira sampai kiamat pun masih dibutuhkan yang namanya air putih. Ini bisnis luar biasa, dahsyat. Oke, lanjut Mas. Nah, pencapaian lagi saya pacaran edisi kedua. Lebih banyak, ya dulu saya harus jujur memang sering nyiksa istri saya sih. Sering nyiksa istri saya sampai harus masuk ke hutan dan lainnya. Saya punya sebuah komitmen untuk kalau nanti kita sampai masanya nanti Bunda, kita paling enggak 1 tahun harus bisa ke 4 negara. Ya tapi Allah berkata lain, kita masih diuji pandemi lagi di tahun ini. Padahal udah punya banyak planning, ya saya masih bersyukur lah. Yang penting kita diberi sehat, bisa kumpul sama keluarga. Lanjut. Nah ini putri saya, si Salma, si kecil Salsa. Saya punya banyak janji sama mereka. Saya harus bisa mewujudkan, insya Allah, Salma, Salwa, SMA, sekolah di luar negeri ya, Nduk. Kamu di Kuala Lumpur. Salsa juga menyusul, insya Allah. Bentar lagi. Saya sangat merasakan kehangatan mereka kalau setiap kali pulang ke rumah. Nggak seperti dulu saya ngerasain. Jauh dari anak-anak, saya tinggal. Mereka semangat saya. Makasih ya Bunda. Makasih Bunda. Masih anak-anak spesial. Lanjut Mas.
keberkahan yang saya rasakan di bisnis ini. Mungkin saya rasakan uang miliaran nggak ada nilainya. Saya begitu merasakan rugi ditipu orang. Sampai sekarang di brankas saya masih ada rupiah, cek miliaran masih ada. Tapi Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kami. Diberikan bisnis yang luar biasa. Saya bisa di mana tiap hari harus bersyukur, bisa istiqomah sedekah, bisa kumpul keluarga, bisa mengumrohkan Bapak Ibu, mengumrohkan mertua, mengumrohkan saudara-saudara dari Bapak, dari Ibu, mengumrohkan saudara semua. Alhamdulillah saya ngerasain keberkahan di bisnis ini. Dan alhamdulillah dari bisnis ini juga saya bisa punya bisnis konvensional yang saya yakin juga saya akan bisa bikin maju. Karena saya di sekolah 5-1 Sistem Indonesia ini banyak sekali terapan-terapan yang bisa saya jalankan juga di bisnis konvensional saya. Punya beberapa cabang dan insya Allah diizinkan 2021 nanti saya bisa di Australia, stay di sana untuk buka cabang baru. Saya juga ada beberapa teman yang juga mengundang saya untuk join di bisnisnya, kulinernya. Bismillah, insya Allah. Semua berkat keberkahan di bisnis ini, di keluarga besar ini, 5-1 Sistem Indonesia, semangatnya tim-tim kami, doa-doanya tim kami, yang membuat kami semakin berlari, nggak ada kata berhenti untuk menjalani bisnis ini. Oke, teman-teman, mungkin itu aja. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap saya. Saya mohon maaf banyak. Murni bukan dari saya bermaksud untuk meremehkan profesi Anda atau meremehkan produk-produk ini, bukan, karena memang saya sharing di dalam hati saya. Oke, sekian. Mungkin ada sesi yang berikutnya. Oke, baiklah Mas Denny, terima kasih sharingnya sungguh sangat menginspirasi. Oke teman-teman, sekarang adalah saatnya sesi tanya jawab. Oke, teman-teman boleh silahkan bagi yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom chat atau angkat tangan ya di kolom partisipan. Namun sebelumnya, biarkan Mas Denny ambil napas dulu sambil teman-teman tuliskan pertanyaannya. Silahkan minum dulu Mas Denny, saya akan komersial break terlebih dahulu untuk teman-teman ya. Yeah. Saya Denny dan ini istri saya Alia.
sejati bersama Kangen Water dan orang-orang hebat di samping kami. Oke, baiklah. Sekarang akan kita mulai sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Sudah minum Mas Denny? Sudah segar? Oke, baiklah. Kita akan pilih-pilih ini pertanyaannya. Wah, ini ada yang komen nih, lagunya itu loh, bikin semangat. Oke. Oh ya Mas Denny, ada satu pertanyaan nih, dari Ade Jasmine, undangannya Ibu Nancy ya. Pertama presentasi itu ke siapa Mas Denny ya? Boleh di flashback ya, terakhir. Terus bagaimana cara undang mereka untuk mau ikut presentasi? Bagaimana pertama kali, boleh Denny cerita pertama kali presentasi ke orang setelah punya mesin? Silakan Mas. Siap. Jadi saya cuma merasa saat itu terdesak ya, karena saya punya utang banyak di perusahaan batubara saya. Otomatis saya cuma mikir siapa ya yang dulu mungkin saat berproses di batubara itu dia mengalami perubahan signifikan seketika berkontrak dengan saya. Jadi saat itu saya ketemu salah satu klien mitra kerja saya yang dulu mungkin truk batubaranya cuma 2 atau 3 unit, tapi keadaan truknya nggak bagus. Terus sekarang setelah kita kerja lama itu truknya jadi banyak, dan kalau dalam tanda kutip mungkin kalau ngomong hutang budi enggak ya, tapi saya cuma ngerasa saya bisa deh minta tolong sama dia supaya mau beli mesin Kangen Water saat itu. Terus saya datengin beliaunya, ya beliaunya sih ngerasa sama yang seperti saya sampaikan tadi, merasa berhutang budi sama saya, walaupun dia nggak respect sama kehadiran saya karena sudah dilihat saya bangkrut, terus kok malah jualan air putih, jualan mesin kok mahal lagi gitu ya. Tapi karena memang dia ngerasa oke lah, dia buka cek, nggak lama kok, saya ngomong cuma nggak sampai 10 menit, dia buka cek tapi dengan wajah yang nggak asik. Tapi ya saya biarin aja, saya ngikutin apa kata Mas Joko, saya ngikuti apa kata Mas Riki sama Mas Musa juga, saat itu membimbing saya juga ya. Jadi beliau sampaikan intinya mau jadi apa aja, mau jadi orang lucu-lucuan, mau jadi orang dimarahi, asal closing jalanin terus. Oke. Saat itu dia buka cek tapi marah wajahnya, nggak apa-apa deh, cek itu tak cairkan, tak jadiin SD 501 satu, saya pasang. Tapi yang menemani saya saat masang mesin itu mamanya, yang saat itu ada di kursi roda. Jadi mamanya itu justru yang menemenin saya. Teman saya itu malah, mohon maaf, punya habit yang ya masih seneng minum-minuman yang aneh-aneh itu. Terus pasang, 3 bulan kemudian beliaunya telepon saya. Beliau bilang kalau, "Den, aku mau beli mesin lagi." Saya kaget, padahal dia nggak respect saat itu. Terus saya datangi, dia cerita kalau, "Mohon maaf, mungkin dulu pertemuan kita yang pertama waktu pasang mesin aku nggak respect ya, tapi itu lihatan mamaku itu sekarang udah nggak di kursi roda lagi. Sekarang beliau semangat orang. Sekarang saya punya PR mertua saya, karena mertuanya juga dalam kondisi yang sama seperti itu. Dia minta dibelikan mesin, dipasangkan mesin. Bahkan nggak pesan 1, beli lagi 2 untuk pabriknya, untuk di workshopnya, untuk tim-timnya. Tapi ya gitu, anehnya dia sendiri sampai sekarang juga nggak minum. Jadi dapat manfaatnya malah ke orang lain. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau presentasi ke siapa aja, nggak usah pakai persepsi, kata Mas Joko. Nggak usah pakai, jangan-jangan, ini, itu jangan. Pakai paper apalagi, jangan. Jadi udah wis tawarin aja, kalau emang disuruh pasang, mau maki-maki, marah-marah, pasang. Dan nanti
Allah nanti yang bekerja untuk prosesnya itu biar Allah yang ngurusin. Kita cuma tugasnya presentasi, nyampein, dia mau, entah diminum buat dia, entah dibuang airnya, saya nggak peduli, tak pasang. Seperti itu Bu, kalau mau tanya presentasi pertama kepada siapa, karena saya backgroundnya di bisnis batu bara itu banyak mitra, banyak klien-klien, jadi saya masuknya ke itu dulu yang paling sederhana, karena untuk mengeluarkan uang 50 juta saat itu, mereka pasti gampang, karena beli truk aja 1 unit itu 1 miliar. Nah, seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, Mas Denny. Nah, ini ada pertanyaan dari Agus ya. Mas Agus, undangan dari Mahendra nih kayaknya. Ya. Akan saya buka ya karena ini sudah mengangkat tangannya di kolom partisipan. Halo, selamat malam Mas Agus, undangan dari Mahendra. Silakan dibuka mic-nya, open mic untuk bertanya langsung kepada Mas Denny. Malam Mas Agus. Boleh dibuka? Yes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Bagus. Ya, ini dari Lumajang ini Pak. Siap Lumajang, gimana kabar? Ya, ini Pak ya, saya mau tanya ini, mungkin ini ada 3 pertanyaan. Ya. Pertama masalah air basah, air alkalin ini Pak. Berhubungan dengan COVID ini, apakah air alkalin ini bisa untuk meningkatkan daya imun kita Pak, sehingga bisa menjadi buffer bagi untuk menahan COVID ini Pak. Kalau bisa mungkin Bapak punya atau jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang bisa mendukung kita di lapangan dalam pengendalian COVID dengan menggunakan air alkalin ini Pak. Itu pertanyaan saya pertama. Terus pertanyaan yang kedua masalah strongkangen. Strongkangen itu kan di panduan NICD itu kan sebenarnya tidak boleh diminum Pak ya, tapi banyak yang menyarankan supaya diminum. Itu bagaimana Pak? Saya pernah membaca jurnal bahwa terlalu bahaya kita meminum strongkangen, itu sangat bahaya juga. Mungkin Bapak bisa menjelaskan masalah strongkangen ini Pak. Terus yang ketiga, mungkin Bapak punya kiat-kiat bagaimana sih caranya kita kalau bisa closing pada masa-masa sekarang ini Pak. Mungkin punya teori atau masukan, mungkin kita bisa closing pada masa-masa pandemi. Itu aja Pak, mungkin 3 pertanyaan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya keren. Iya, diborong Ya. semuanya. Silakan. Kalau mungkin tentang kekebalan tubuh, saya setuju kekebalan tubuh. Istilahnya zona alkalin di dalam tubuh itu pasti sehat. Tapi sekali lagi, kangen water memang bukan segalanya Bapak Ibu ya. Karena tergantung dari pola makan, pola hidup Anda sehari-hari. Anda hidup di daerah industri, Anda terpapar radiasi setiap hari, tinggal bagaimana Anda betul-betul, setelah saya demokan tadi tentang alkalize, itu bisa tidak membuatnya semakin menjadi asam. Karena asam nafas kita pun juga membuat tubuh kita asam. Oksigen pun juga yang semulanya bersahabat, harusnya kita butuh oksigen, tapi juga membunuh kita, seperti yang dijelaskan Mas Erikar ya. Intinya, bisa tidaknya tergantung Anda sendiri meyakini ini dan menyikapinya. Kalau saya sih, prakteknya saya kan minum setiap hari 1,5 liter lah paling nggak minimal. Belum masakan-masakan istri saya semuanya pakai kangen water ya. Baik sayur apa yang berkuahnya pakai kangen water. Karena kena air panas pun juga dia tidak mengalami perubahan. Dan justru lebih enak karena rahasia kami untuk buka makanan apapun itu kan kita proses dengan kangen water. Saran saya sih masakan-masakan Bapak Ibu yang di rumah pakai kangen water juga supaya nggak hanya bahas air minumnya aja, dan juga mulai sayur dan buahnya juga dikuatin. Kalau masalah bisa tidaknya, saya pribadi yakin bisa untuk mengangkat kekebalan tubuh. Oke, yang kedua tentang strongkangen. Dari tahun 2014, saya pribadi minum air strongkangen. Jadi memang di kantor atau di artikelnya atau di prosedurnya memang nggak boleh diminum kan.
Tapi saya punya perbedaannya di sini cara membuat enhancernya. Saya nggak pakai enhancernya kantor NAJ gitu. Saya pakai enhancer buatan sendiri ya, pakai garam dapur dan komposisinya ada bisa 1 kilo banding 5 liter air RO, air yang murni 0. Jadi saya minum itu dengan yang food grade. Enhancer yang saya bikin sendiri food grade. Jadi itu kalau Anda tanya ke saya, karena saya minum sampai detik ini pun saya pakai juga untuk ke ini campurannya enema kopi pun saya juga pakai. Serongkangan saya masukkan ke kolon saya untuk bersihin bebek kata istri saya. Jadi untuk memproses apa ya serongkangan tetap, karena dari serongkangan itu saya banyak sekali closing mesin, keajaiban serongkangan itu banyak sekali. Kategori dilarang itu menurut asumsi saya. Sama halnya Anda bertemu dengan rambu-rambu lalu lintas ya, lampu lalu lintas. Lampu merah kan dilarang Bapak Ibu. Tapi kalau saya sih mikirnya kan saya darurat saat itu. Saya butuh banget yang cepat membooster alkalin saya harus minum serongkangan dengan syarat saya tadi bikin enhancernya sendiri. Saya bikin sendiri, saya pakai enema juga, dan alhamdulillah seperti ini perubahan hidup yang saya rasakan. Saya mengalami perubahan yang saya pakai perubahannya pakai tes lab ya Pak ya. Saya setiap ulang tahunnya anak saya, setiap ulang tahunnya istri saya mesti ngajak general check up. Jadi hadiah buat anak saya sama keluarga saya harus general check up. Menyatakan sehat itu bukan apa yang dirasakan, tapi hasil cek, hasil lab. Dan alhamdulillah saya merasakan hasil lab saya baik-baik saja. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang janggal. Itu aja yang saya rasakan. Serongkangan saya minum. Tapi kalau untuk takaran, saya terus terang tidak menyarankan kalau Anda dari upline Anda atau dari yang mengundang Anda tidak menyarankan, saya sarankan jangan. Karena Anda belum tentu ketemu orang yang sudah mengalaminya. Kalau saya mengalaminya sendiri. Saya sudah minum karena saya lihat Mas Yusa, Mas Riki minum saat itu, ya saya minum karena saat itu saya di kantornya pun saya coba minum, ya saya minum, tapi ya saya nggak apa-apa seperti itu. Oke, yang ketiga apa tadi ya? Closing di masa pandemi. Ya kalau closing di masa pandemi sih saya senang ini. Bapak presentasikan aja tentang protokol kesehatan tentang ini ya, air strong acidnya itu. Jadi banyak sekali efisiensi setiap kantor atau perusahaan-perusahaan yang mereka kehabisan dana untuk mengadakan alkoholnya itu, waduh, itu menyita banyak sekali. Dan alhamdulillah sih ada yang closing seperti itu. Tapi memang kalau menghadapi personal, menghadapi perusahaan, saya kira beda perlakuan Pak. Kalau di perusahaan Bapak harus pakai proposal. Kalau jurnal-jurnal saya kira banyak ada sih. Cuman saya nyarankan kalau Bapak beserta tim aja, jangan sendiri Bapaknya. Bapak cari leader Bapak yang aktif untuk mendampingi supaya nggak merasa sendirian kalau menghadapi di perusahaan, supaya ada ajang diskusinya. Gitu kalau saran saya sih. Mungkin itu Pak, saya juga nggak bisa ngomong pasti goal ataupun apa, bergantung dari proposal sama penyampaiannya Bapak seperti apa. Efisiensi aja, masukkan ke perusahaan seperti itu. Kalau secara pribadi, hindari perdebatan Pak. Kalau memang beliau nggak mau, ya jangan dipaksa. Dikasih gratis saja banyak yang nggak mau kok. Ya kan? Karena mereka sudah mengimani bahwa alkohol lah yang bisa menyelesaikan si corona itu. Itu Pak. Mungkin itu. Ya. Oke Mas Denny. Mas Denny ini kita sebentar lagi akan selesai acara ya. Untuk sebagai penutup, apa yang akan disampaikan ke teman-teman yang sudah hadir di acara Zoom meeting kita pada malam hari ini, dan juga kepada teman-teman yang baru hadir pertama kali, yang belum punya mesin dan akan memulai bisnis ini Mas Denny. Monggo silahkan
Mas Denny untuk kasih closing ya. Ya, Silakan Mas Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya begini teman-teman, coba Anda mundur, Anda lihat uang dan waktu Anda, apakah Anda rasakan ada keberkahan di situ? Kita koreksi aja dulu. Sadar nggak sih kalau kita itu kurang sedekah? Sadar aja dulu, kurang sedekah. Terus sadar nggak sih kalau Anda di luar sana itu hangat sama teman-teman, tapi kalau masuk ke rumah, anak-anak itu jadi bahan marahnya Anda, capeknya di kantor, anak-anak kita yang kita sayangi, yang katanya kita kerja, itu untuk anak dan istri, tapi sampai rumah malah jadi marah-marahan, nggak nyaman di rumah. Aneh. Di luar sama teman-temannya akrab, baik, tapi di keluarga, di dalam internal jadi seperti itu. Sadar nggak? Kalau emang sudah sadar seperti itu, berarti ada yang nggak berkah di kehidupan kita. Perbaiki dulu aja di sedekahnya. Kalau sedekah, di bisnis Kangen Water ini jangan berasumsi mendapatkan keuntungan dulu seperti apa, karena yang saya ceritakan tadi itu memang perlu proses, tangisan, darah, nanah, udah sakit, nggak karu-karuan pokoknya. Tapi ya itulah sebuah proses bisnis. Intinya coba sedekah air dulu aja yang nggak pakai mikir. Kalau memang sedekah air tadi harus dari mesin sendiri masih mungkin dirasa berat, boleh dari teman-teman. Tapi saya saran segera miliki mesinnya, sedekah, Anda akan menemukan sekali waktu dan uang Anda menjadi berkah. Itu yang saya rasain, supaya nggak ada ini ya, over ekspektasi. Mungkin Anda lihat di awal pencitraan saya sepertinya, wah seperti ini, masih banyak proses Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu dengan tekanannya di ibadah, Allah Ta'ala yang akan menyelesaikan semua perkara itu. Sama Bapak teman-teman semua di dunia ini, buat kita bekal juga, hidupnya kita cuma mampir minum Bapak Ibu. Itu aja closing statement saya.